Itu loh. Makanya saya katakan, kenapa kalian dari golongan ustadz tidak pernah jujur mensiarkan Islam? Itu yang mau saya bongkar tadi. Belum lagi saya tadi mau tanya tadi, kalau ada kesempatan 1 menit aja deh. Nggak usah 2 menit, 1 menit aja. Kalau sampai pertanyaan saya itu tadi lolos, ya kan? Selesai nih Pak Ustadz. Tapi sayangnya tadi si Mika ini udah wanti-wanti supaya apa? Pertanyaan saya itu jangan sampai lolos. Baru aku sadar betapa ditakuti lawan saya ternyata. Baru aku tahu begitu ditakutinya saya. Bahkan sudah sekelas Ustadz Nababan yang katanya kondang, ya kan, yang katanya jago debat, ya kan? Ternyata Raja Debat naik. Gemetaran semua pengawalnya. Jangan sampai lolos pertanyaan Raja Debat. Karena pertanyaan Raja Debat sangat mematikan. Iya, karena dia akan saya laga sama nabinya. Nah itulah kalau saya, karena saya cerdas. Ustadz Nababan ini akan saya laga kepada Allah, akan saya laga dia terhadap Muhammad. Karena apa? Si Allah dan si Muhammad mengatakan Tuhan kelihatan. Kok bisa-bisanya si Nababan mengatakan Tuhan tidak kelihatan? Nah, saya laga kepala si Nababan sama Rasulnya dan Allahnya. Selesai, habis perkara. Apa nggak malu dia? Ya kan? Habis. Jawab dulu bang, kok Tuhan bisa mati? Karena dia hidup maka bisa mati. Ya Andi ya, nah sekarang Allahmu pernah mati nggak Andi? Coba Andi naik dulu. Allahmu pernah mati tidak? Coba si Andi. Andi coba naik. Ya, biar kalian tahu. Makanya kalau kalian berakal, seperti yang selalu kalian kuar-kuarkan, Islam berakal. Kalau kau berakal, kenapa Allahmu tidak pernah mati? Karena Allahmu nggak pernah hidup. Itu persoalannya bro. Makanya pakai kalian akal kalian itu. Bagaimana mungkin Allah mau bisa mati, hidup aja nggak pernah? Ayo naik kawan di, biar ku ajarin kau bagaimana cara menggunakan akal. Jangan kalian ngaku-ngaku menggunakan akal padahal kalian sama dengan hewan. Ayo. Coba. Ayo naiklah. Nah, nggak berani dia naik kan? Tapi si Japang, siapa si Japang? Si Japang tahu kau di mana Ali? Siapa si Japang? Si Japang siapa Pantom? Tapi wajar lah ya, si Andi nggak akan berani loh. Sekelas ustadznya aja takut kok, iya kan? Ustadznya aja takut sama saya, apalagi dia, mikirlah dia, ini udah saya jambak lagi dia. Udah saya bilang, simple kok, kalau kalian betul-betul menggunakan akal, pertanyaan kalian itu bisa kalian jawab. Kenapa Yesus mati? Karena dia hidup. Karena kalau dia tidak pernah hidup, ya nggak mungkin mati. Nah sekarang, uji akalmu, balikin kepada Allahmu. Kenapa Allahmu nggak pernah mati? Karena tidak pernah hidup. Itu loh. Mana sampai akal kalian ke situ? Akal kalian paling 72. Bidadari berdiri 70 tahun. Yes. Gitu loh. Bang Rudi dan si Japang gampang kali untuk beresin kau di duri. Apa nih Bang Rudi, si Japang? Apa nih? Apa si Japang? Apa si Japang ini? Nggak ngerti saya si Japang. Ayo, nggak berani naik kalian kan? Kalau kalian nggak berani naik, panggil itu ustadzmu. Si Nababan tuh panggil. Gitu loh. Bilang, Ustadz Nababan, harusnya ya kalau kalian Islam berakal, harusnya kalian komen tuh di bawah typing. Ustadz, kenapa diturunkan itu Raja Debat? Dia kan belum ada menghujat, dia kan bertanya. Ini kan justru memalukan Islam.
Itu loh. Jadi ketahuilah wahai Islam, disinilah kalian perlu berpikir. Ya, kenapa sekelas ustadz kalian aja takut ditanya? Itu loh. Sekelas ustadz mulut takut ditanya. Tapi gayanya, ya kan, silakan Kristen naik. Silakan Kristen naik bertanya dengan santun. Lah kita naik, kita bertanya santun. Lah mereka sendiri malah yang tidak santun. Coba, mereka mengajak orang santun, sementara mereka sendiri tidak santun. Makanya saya bilang, kalian nggak pernah berakal. Nggak pernah berakal kalian itu. Ya, nggak pernah berakal. Arif. Si Arif. Silakan naik, halal darah. Oke, Bang Arif. Bang Arif Islam Kristen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam. Ya, gimana Bang Arif? Enggak, cuma tukar-tukar pikiran aja. Apa itu Bang yang mau ditukar itu Bang? Di agama Kristen itu ajarannya gimana ya? Wah, kalau ajarannya itu Bang, ajarannya kasih. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu. Nah, kalau di Islam ajaran kasihnya itu sekelompok. Misalnya ajaran kasih itu berlaku sesama Islam. Di luar daripada Islam disebut kafir, jahannam, laknatullah, itu. Nah, makanya abangku, kalau kita berakal, kalau kasih diterapkan dalam hal berkelompok, berarti nggak ada ubahnya seperti binatang. Perhatikan anjing, sesama anjing kompak tuh. Perhatikan sesama singa kompak tuh. Perhatikan sesama ayam kompak tuh. Itulah yang membedakan tadi, bahwa memang ajaran Kristen ini untuk manusia, sedangkan kalian tadi di sana ya kayak, maaf nih ya Bang, maaf sekali, ya memang diajarkan kayak binatang gitu loh, berkelompok-kelompok dia gitu. Terus gini, mohon maaf ya Bang, aku mau Iya, tanya. silakan Bang. Di waktu, maaf ya, aku dari Nasrani juga sih sebenarnya. Aku mau tanya. Dari Nasraninya Bang? Nasrani? Iya, iya, dari Nasrani masuk ke Muslim. Ini aku mau tanya. Waduh, sebentar dulu Bang, kau bilang kau Nasrani. Nasrani itu Bang sebenarnya itu sekte, itu sesat dari, itu sebenarnya sama itu aliran dengan Waraka bin Naufal. Pantaslah abang masuk Islam. Oke, silakan Bang, silakan. Gimana? Aku kan dulu waktu masih di agama itu, aku bertanya-tanya. Itu waktu disalibkan, dia kan berkata, Eli Sabatani, ya kan, ada itu, ya kan? Ya, betul ada itu. Nah, itu kalau di dalam arti kan di bahasa Indonesia itu, ya Tuhan, kenapa kau tinggalkan daku, ya kan? Ya, betul. Apa benar atau enggak itu Bang? Aku bertanya, minta maaf sebelumnya. Betul. Kenapa sebenarnya dia kan Tuhan, kenapa dia berkata seperti itu? Nah, aku jawab sekarang. Oke, silakan Bang. Oke. Minta maaf bertanya. Oke? Jadi yang dimaksud Bang Eli laba sabaktani, dia itu kan lagi bermasmur. Yesus itu ketika disalib dia lagi bermasmur. Makanya itu kan ada di Mazmur. Nih saya buka ya. Saya buka bentar. Kita buka ini yang abang masuk tadi ya, Matius 27 ya. Matius 27. Oke. Matikan dulu kipasmu Bang. Oh iya sih. Karena saya bisa tembus pandang dari sini Bang. Oke, lanjut. Oke, ya, saya buka dulu ya. Mana dia? Eli lama sabaktani. Lalu ku hidupkan dulu handphoneku satu lagi nih. Saya juga agak senang ya abang ngaku jujur sebagai Kristen mu'alaf. Nanti kita sharing Bang ya. Karena saya juga Bang puluhan tahun cari hidayah.
Akhirnya saya gagal jadi Islam gitu. Nanti kita saling sharing lah. Oke, siap. Ntar ya. Matius 46. Oke, jadi yang abang tanyakan ini kan ada di Matius 27 ayat 46 sampai ya ayat 46 saja, oke? Jadi memang bunyinya begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dia bermasmur. Abang tahu masmur? Ya betul, Mazmur. Bermasmur itu artinya bersenandung dia, bernyanyi dia. Nah itu diulang di Mazmur. Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 2. Perhatikan ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ya. Nah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi Yesus itu mengulang Mazmur Daud di sini, Bang. Itu loh. Terus Bang, Itu. terus. Iya, jadi jangan heran ketika Yesus berkata Allahku, Allahku. Artinya dia lagi bermasmur Daud itu. Mazmur Daud diulang kembali ketika dia dalam penganiayaan di kayu salib itu. Gitu loh. Nah, kemudian saya pengen tahu kalau kan Ya. ada pemikiran abang, wah ini Yesus ini kan Tuhan nih. Kenapa dia berdoa nih? Jadi seolah-olah Yesus ini ada Tuhan lagi kan begitu. Ya kan? Nah, sementara kalau kita merujuk kepada iman Kristen, Bang, iman Kristen ini yang logis. Karena apa? Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus makan ikan goreng, ketika Yesus tidur, itu Yesus memiliki dua natur. Dia ilahi, dia manusia. Itu loh. Nah, tetapi kalau ini yang menjadi ganjalan di hati abang, bikin abang itu kurang yakin dengan kekristenan kepada Yesus Kristus. Misal nih, masa nih Yesus nih berseru-seru begitu. Padahal kita udah tahu bahwa itu sebagai kodrat dia manusia loh. Nah, tetapi kalau kita mau bedah dengan jujur, abang tahu nggak di Al-Quran Allah mau berseru-seru kepada Allah lain? Bagaimana, Bang? Abang tahu tidak di dalam Al-Quran Allahmu sendiri berseru-seru kepada Allah lain? Kalau itu belum sampai ke dalam situ aku. Nah, ini masalahnya. Makanya abang itu mu'alaf. Sementara saya, Bang, puluhan tahun mulai dari 2013 saya cari hidayah menggunakan akal. Saya selidiki dulu ajaran di Islam. Makanya saya tahu. Perhatikan ini. Kita buka Al-Fatihah. Nah, gini Bang. Saya masuk ke agama Islam itu. Apa kira-kira alasannya? Ya, nah itu pernah bermimpi, ya kan? Itu ada yang berkata, kamulah carilah aku, kan? Carilah aku. Terus aku bilang, kamu siapa dalam mimpi itu, ya kan? Kamu siapa? Aku Tuhan. Aku Tuhan yang kamu cari. Terus aku bertanya lagi dalam mimpi itu kan, kamu bisakah tunjukkan wujudku, ya kan? Aku bertanya dalam mimpi itu, aku bisakah kamu wujudkan wujudmu? Terus dia menjawab, aku Tuhan, aku tidak berwujud apapun itu. Jadi aku berpikir, jadi sebelum aku masuk Muslim itu Bang, aku bermimpi. Jadi aku pikir Tuhan itu ndak ada wujud apapun.
dia itu ndak ada berwujud. Minta maaf ini sebelumnya bang ya, Iya, sama iya, nggak kita apa-apa. dulu, ya kan. Jadi sekarang saya muslim, jadi saya meluruskan aja, meluruskan. Jadi saya itu waktu masuk muslim itu ndak langsung simpel langsung masuk Islam, ndak. Aku bermimpi dulu sampai sebulan aku itu mikir. Aku masih di Nasrani itu, masih di Kristen. Aku berpikir sebulan itu bang, sesudah mimpi itu aku berpikir, aku ini dikasih mimpi begini. Tapi aku telusuri dulu bang, telusuri, aku ikuti dulu mereka itu. Mereka nyembah apa dulu di masjid, ya kan? Aku dulu ini Kristen, aku nyembahnya ini, gitu nah. Karena di waktu mimpi saya itu, dia berkata, aku tidak berwujud apapun, karena aku itu Tuhan. Hanya suara aja yang kedengaran itu bang. Mohon maaf ini bang ya. Udah? Perhatikan abangku. Sesembahan Islam bang nggak pernah mengaku Tuhan. Di situ aja kan sudah rancun mimpimu itu. Dan Allahmu itu bang nggak pernah menggunakan bahasa lain. Udah hancur itu mimpimu itu. Makanya Islam itu wajib berbahasa Arab. Karena apa? Diklaim bahwa sesembahan kalian itu, Islam itu, ya bahasanya bahasa Arab. Nggak mungkin dia berbahasa Indonesia sama kau bang. Dan dia nggak pernah mengaku Tuhan itu. Kalau memang dia sesembahan Islam, dia berkata, akulah Allah, dengan bahasa Arab. Nah, Itu loh. saya luruskan lagi bang. Kalau di Tuhan itu, ya kan? Itu kalau dia memang Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak memandang itu umatnya itu. Oh, kaumku ini dia ndak kayak aku kan bang, masih Kristen, ya kan? Dulu kan? Iya. Nggak mungkin dia kasih aku bahasa Arab yang sebelumnya aku itu belum paham bahasa Arab, ya kan bang? Begini abangku, sebentar dulu bang ya. Kan udah saya bilang, di dalam Al-Quran aja udah dikatakan, kuturunkan wahyuku dengan berbahasa Arab. Berarti kalau abang mempercayai mimpimu itu, berarti bohonglah selama ini orang Islam. Karena satu-satunya bahasa di dalam keislaman itu ya bahasa Arab. Makanya saya bilang bang, di Islam itu nggak ada Tuhan. Makanya dikatakan dalam syahadat, tiada Tuhan. Yang ada itu hanya Allah. Maka mustahil ada, ya, dalam mimpimu itu dia berkata akulah Tuhan. Lalu kau bilang, oh itu Tuhannya Islam. Enggak. Tuhan Islam itu enggak ada. Yang ada Allah. Iya kan? Oke? Nah, kemudian dia bilang begini, aku tidak berwujud. Nah, kalau dia tidak berwujud berarti Al-Quran salah. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan dia berwujud, yaitu Johir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia johir tapi dia bilang aku nggak johir ya? Mustahil itu bang. Itu loh. Makanya saya bilang bang, saya itu 2013 itu cari hidayah menggunakan akal. Makanya Ustadz pernah maki-maki saya. Karena apa? Dia bilang begini, jangan kau belajar. Jangan belajar syahadat dulu. Oh tidak, saya bilang. Saya ini orang cerdas, diberikan anugerah oleh Tuhan, punya akal pikiran. Makanya saya di sini harus benar-benar mengetahui dulu apa yang saya imani. Nah sementara abang nggak pernah belajar isi Quran, abang nggak pernah selidiki isi Quran, abang cuma terhipnotis karena mimpi. Mimpi kamu pun tidak berkesinambungan dengan Al-Quran. Mana pernah sesembahan Islam berkata akulah Tuhan? Nggak pernah itu bang. Aku tanya dulu lagi, di ajaran Kristen itu bang, kita itu mati apakah dipertanyakan di alam kubur? Enggak lah, ada aja. Abang pakai akal. Orang Islam bilang menggunakan akal, betul? Ya. Nah, sekarang coba gunakan akalmu. Orang yang di dalam kubur masih hidup atau udah mati?
Coba gunakan akalmu. Ini simple ini bang. Orang yang dikubur itu, dia dikubur karena hidup atau karena mati? Mati. Nah sekarang, apa hubungannya dia ditanya sama orang mati? Emangnya orang mati bisa menjawab? Itu logika sederhana loh bang. Makanya saya bilang, yang ada siksa di dalam kubur itu ada di Indosiar. Inilah yang dibangun oleh para ustadz, para ulama, lalu difilmkan di Indosiar. Siksa ajab kubur. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Itu di Indosiar abangku. Karena logika kita itu tercederai ketika dikatakan ada siksa dalam kubur katanya. Lah orang dikubur kan udah mati. Bagaimana ceritanya disiksa di kubur? Nah gini, oke. Lanjut lagi bang, aku tanya. Di Kristen kan itu Tuhan itu dilahirkan, ya kan? Tuhan itu dilahirkan. Ya, Yesus Kristus, firman Allah jadi manusia. Ya. Terus, yang mau kau tanya? Emangnya itu Tuhan itu harus dilahirkan atau gimana? Oke, sekarang saya tantang lagi, orang Islam kan selalu mengatakan menggunakan akal, betul? Ya. Baik, kamu percaya tidak kalau Tuhan itu maha kuasa? Ya, saya percaya kalau Baik. Allah itu Tuhan maha kuasa ya. Pertanyaan saya simpel bang. Menurut akal sehatmu, kira-kira kamu mampu nggak menjumpai Tuhan? Bagaimana? Menurut akal sehatmu, kamu itu mampu tidak mendatangi atau menjumpai Tuhan? Kalau untuk sebagai saya manusia, saya tidak mampu untuk menatap itu. Yes, makanya ajaran Kristen itu masuk di akal. Makanya firman Allah jadi manusia. Artinya apa? Bahwa Tuhan itulah yang datang menjumpai manusia. Karena manusia nggak mungkin mampu menjumpai dia, betul? Itu logika sederhana abangku. Makanya kalau betul orang Islam jujur menggunakan akalnya, di mana yang tidak masuk akal ketika firman Allah jadi manusia? Berarti orang yang berakal akan nangkap, oh iya dong. Karena kalau kita manusia datang menjumpai Tuhan mustahil itu. Karena kita bukan maha kuasa, betul? Betul juga. Maka harus firman Allah itulah yang jadi manusia untuk mendatangi kita. Dan kemudian, karena yang mau dia selamatkan adalah manusia, maka pemimpinnya juga harus manusia. Itu baru logis. Betul? Makanya abangku, gunakan hikmatmu di dalam bertuhan itu. Kita harus berhikmat. Coba, itu hal sederhana loh. Banyak orang Islam berkata, oh nggak masuk akal. Masa Tuhan jadi manusia? Dia itu nggak gunakan akalnya. Kalau dia menggunakan akalnya, dia pasti berpikir. Kalau manusia mendatangi, sebentar bang, saya nggak fokus. Kita fokus saja sama kamu, oke? Kalau kita menggunakan akal, maka kita berpikir, kita mampu nggak menjumpai Tuhan? Nggak akan mampu karena kita terbatas. Maka di dalam Alkitab dikatakan apa? Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya dia yang datang, karena kita nggak mungkin datang ke langit. Simple. Tunggu dulu bang ya, saya jawab dulu Bapak Teo ini ya. Silakan. Minta maaf Bapak Teo ya, dari tadi Bapak yang keberatan kayaknya ini. Karena aku sama Raja siapa ini? Raja Debat. Nah, Raja Debat, kami ini kan sharing Pak. Kalau Bapak bilang aku bukan dari Nasrani kemarin, dari Kristen, nama aku dari Kristen dulu itu bukan Arif, tapi Yarif. Yarif. Kamu dari Indonesia Timur ya? Iya, betul. Iya, betul. Nampak. Aku itu namaku dulu di Kristen itu Yarif. Jadi setelah masuk di agama Muslim, di agama Islam,
itu namaku diganti jadi Muhammad Arif Gunawan. Dulu di Kristen itu namaku Yarif Gunawan. Yarif. Oke, paham? Oke. Bapak Oke, Bel. jadi beginilah Bang Arif. Nah, oke, Coba ya. dulu kita kan sharing ini. Nah, Ya, sharing. kamu udah bukan mualaf. nah, Oke, kamu kan udah mualaf nih, sementara kamu belum menguasai atau belum mengetahui ajaran Islam. Sedangkan saya, Bang, tidak jadi mualaf karena saya pelajari dulu di dalam. Contoh, ini saya uji lagi, kita gunakan akal dulu sebagai manusia yang berakal. Coba, mana yang abang pilih sesuai dengan akal sehat ya? Ajaran Yesus berkata begini, orang sakit membutuhkan tabib. Aku datang ke dunia untuk orang berdosa agar orang berdosa bertobat. Itu pengajaran Yesus, oke? Nah, lalu pengajaran Allah dalam Al-Quran surah Maryam 83. Allah mengutus setan-setan terhadap orang yang berdosa agar orang berdosa itu sungguh-sungguh berbuat maksiat. Mana ajaran yang logis? saya Coba. tetap agama Islam, Bang. Bukan, saya bukan tanya agama Islam. Menurut akalmu, mana yang logis? Mana yang logis, mana yang masuk akal? Ajaran Allah berkata, Dia mengutus setan kepada orang berdosa agar orang berdosa itu sungguh-sungguh berbuat maksiat dalam surah Maryam 83. Sedangkan Yesus berkata, orang sakitlah yang membutuhkan tabib dan aku datang ke dunia untuk orang berdosa agar orang berdosa bertaubat. Mana ajaran yang logis menurut akalmu? Kalau saya yang logis itu agama Muslim, Bang. Berarti kalau itu yang logis, berarti menurut kamu orang sakit itu jangan butuh dokter tapi suntik mati, betul? Ayo. Karena tadi Yesus kan udah kasih perbandingan nih. Orang sakit yang membutuhkan dokter. Benar tidak? Masuk akal nggak tuh? Nah, berarti kalau di Islam orang sakit nggak butuh dokter tapi orang sakit disuntik mati. Mana yang logis? Coba jujur gunakan akalmu. Ayo jujur kamu Bang. Karena saya tahu memang Bang, ketika orang masuk Islam Bang, maaf sekali Bang, itu jin korin sudah mendampingi dirimu Bang. Dalam dirimu sudah ada jin korin. Abang tahu fungsi daripada jin korin? Abang tahu tidak fungsi jin korin memasuki raganya orang Islam? Kamu tahu fungsinya apa? Untuk menghasut. Untuk menyesatkan. Makanya kadang akal kalian itu terbalik-balik Bang. Makanya sulit akal sehat kalian itu berjalan normal seperti manusia-manusia yang normal pola pikirnya. Itu loh Bang. Makanya hati-hati Bang. Nah, seandainya kau orang Kristen, harusnya Abang pernah nggak baca Alkitab? Saya pernah sih. Tapi Suaramu hilang Bang, suaramu hilang, dekatin. pernah, tapi belum terlalu kupahami. Baik, kamu kan sudah mualaf sekarang, betul? Betul? Oke, Bang. Kau bacalah sekarang Alkitab, pasti kau akan teringat. Baca dulu sekarang Alkitab Galatia 1 ayat 6. Kalau kau pernah baca itu Bang, kau akan sadar diri. Coba baca, artinya apa? Kalian orang-orang mualaf ini sudah dibuatkan sebagai pengkhianat. Baca Galatia 1 ayat 6. Ada Alkitabmu di situ? Atau ada handphonemu? Handphone cuma satu ini. Baik, saya bacakan abangku ya. Ini Bang, kalau pernah kau baca, kau pasti sadar diri. Mari kita buka teman-teman ya. Yang di bawah juga, silakan dibuka ya. Galatia 1. Ini saya buka. Galatia 1 ayat 6. Perhatikan. Hanya ada satu Injil. Kita fokus dulu kepada kitab Injil ini, betul? Perhatikan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Kaulah yang dimaksud itu. Kau berbalik dari Yesus Kristus. Oke? Tahu nggak kau kenapa kau berbalik? Kita baca ayat selanjutnya.
dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itulah kerjaan orang Islam. Itulah sekarang kerjanya orang si Juma. Kamu kenal si Juma? Si Juma. Kenal si Juma, pendebat-pendebat Islam? Si Juma, si Nora, si Nandar, atau Ustadz? Oke, inilah abangku, kenapa kau ya berbalik daripada kasih karunia Kristus? Karena ada orang yang memutarbalikkan atau mengacaukan pikiran. Ini sudah dibuat ke dalam kitab Injil, Bang. Galatia 1 ayat 6. Makanya kedatangan Islam itu memutarbalikkan Injil Kristus. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Mari kita buka satu fakta. Contoh, di dalam kitab Injil, mungkin kamu karena sudah mengaku Kristen pastilah pernah kamu baca bahwa di dalam kitab Injil dikatakan Yesus disalibkan, betul? Betul. Tetapi datang ajaran Islam memutarbalikkan Injil itu. Apa kata Islam? Yesus tidak disalibkan, betul? Betul tidak? Betul. Makanya terpenuhi Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8-nya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Abang tahu siapa yang dimaksud malaikat di sini yang memutarbalikkan Injil itu? Saya kurang paham. Itulah yang di dalam Gua Hiro yang dikatakan Jibril. Dia kan ngaku malaikat, betul? Betul tidak? Jibril itu mengaku malaikat, tetapi dia memutarbalikkan Injil yang sebenarnya. Makanya dikatakan apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kan si Jibril ini yang menyampaikan Injil yang berbeda itu. Makanya abang kalau Kristen, kalau abang pernah baca Galatia ini, lah, kenapa abang turun? Kenapa abang turun? Galatia 1 ayat 6 bang, sampai ayat 9. Makanya sebenarnya teman-teman, kan sering saya bongkar kan, ada kalanya Islam ini teman-teman, udah masuk ke akalnya kebenaran itu, tetapi dia malah ketakutan, maka dia memilih kabur. Itu loh. Dia memilih kabur. Karena apa? Sudah lama didoktrin, takut sesat. Padahal selama dia di situ, dia tersesat. Inilah yang saya bilang tadi, orang-orang mualaf pernah nggak baca ini? Ini jelas sekali ayatnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas. Contoh nih, namanya si Arif tadi kan. Kita katakan dulu nama si Arif itu. Oke, aku heran bahwa si Arif begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya karena orang Islam mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terpenuhi ini. Makanya saya bilang, agama apa yang datang abad ke-7 yang memutarbalikkan Injil Kristus? Islam. Makanya saya kasih contoh tadi. Dalam kitab Injil dikatakan Yesus disalibkan. Tiba-tiba ajaran abad ke-7 berkata apa? Yesus tidak disalibkan. Kitab Injil menyatakan apa? Yesus adalah anak Allah. Tiba-tiba ajaran abad 7 berkata apa? Yesus bukan anak Allah. Terpenuhi. Maka di sini terpenuhi si pengkhianat dan di sini juga terpenuhi manusia yang mengacaukan pikiranmu. Luar biasa memang Alkitab ini.